Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan setiap hari kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengah hingga pada akhirnya Tuhan. Bila apapun pujian yang kami naikkan Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyembahkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sungguh besar setiamu.
Salam semuanya yang di rumah, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita ketemu kembali untuk beribadah di SHBC Serang. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa bahwa tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapa, kami rundi Tuhan Yesus untuk Engkau selalu mengurapi setiap kami Bapa, sebab kami tahu Bapa hanya Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya urapi hamba dan juga Tuhan Yesus Shirley Engkau urapi Tuhan, dan juga Tuhan Yesus Andre Engkau urapi Bapa, dan semua kami ada di sini Engkau urapi Bapa, sehingga kami hanya untuk menyenangkan muliakan nama-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pada sore hari ini saya akan kasih judul, yaitu kita butuh kuasa dari Tuhan. Kita butuh kuasa dari Tuhan. Kenapa saya beri judul kita butuh kuasa dari Tuhan? Sebab kita di dunia ini tidak hidup sendiri. Jadi kita ada namanya tetangga. Tetangga kita itu si jahat atau si iblis. Oleh karena itu kita tidak mungkin melawan si jahat. Karena itu kita butuh kuasa daripada Tuhan. Sebelumnya kita buka dulu di Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 18. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari kedua ayat tersebut kita jelas melihat bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya kita. Jadi ada namanya si jahat. Jadi suka atau tidak suka kita harus hidup berbarengan dengan si jahat, si iblis. Jadi kita sama si iblis itu satu provinsi, satu bangsa ya, satu kecamatan mungkin, yang jelas tidak satu rumah. Tapi yang jelas dari ayat Yesaya 14 tadi sama 1 Petrus 5 ayat 18 bahwa si iblis itu dibuang dari surga dan jatuh ke bumi atau di awan atau di udara. Yang jelas dia di sekitar bumi lah. Boleh dikatakan di bumi. Jadi kita tinggal bareng-bareng sama si jahat. Dan kita tidak mungkin dapat mengalahkan si jahat. Jadi kita butuh kuasa Tuhan. Kita sangat butuh kuasa Tuhan. Jadi di dunia ini tidak istilah namanya zona abu-abu. Tidak ada seperti di Swiss ya. Jadi tidak ada polisi, tidak ada tentara dan sebagainya. Tapi kalau di kita orang percaya tidak ada zona abu-abu. Kita dihajar dia apa kita hajar si iblis. Ada dua pilihan. Jadi jangan kita berharap bisa tenang-tenang gitu loh. Kadang-kadang kan kita mendengarkan, yang penting kita jangan ganggu dia juga ganggu kita, enggak. Pokoknya dikatakan tadi situ kalau kita lengah, tidak berjaga-jaga, ditelan sama dia. Jadi dikatakan tadi di 1 Petrus itu, jadi singa itu berkeliling mengaum-ngaum, walaupun dia singa ompong. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, pasti ditelan. Jadi kita butuh kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan si jahat. Jadi kenapa kita sangat-sangat butuh kuasa Tuhan? Yang pertama, kita butuh perlindungan atau benteng yang lebih kuat daripada si jahat atau si iblis. Jadi kalau kita itu minta pertolongan dengan selevel gitu ya, nggak bisa. Jadi kita harus ada pertolongan yang lebih tinggi daripada si jahat, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan. Jadi kita sangat butuh kuasa dari Tuhan. Hanya dengan kuasa itu kita bisa selamat daripada serangan si iblis. Jadi kenapa kita sangat butuh kuasa Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu perlindungan daripada yang lebih tinggi kuasanya daripada si jahat, daripada si iblis, yaitu Tuhan Yesus. Hanya dengan kuasa Tuhan Yesus kita boleh selamat.
Dan yang kedua, kenapa kita sangat butuh kuasa Tuhan? Yang kedua adalah hanya dengan kuasa dari Tuhanlah kita dapat mengalahkan iblis. Di luar iblis kita kalah. Itu kita lihat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi di sini dikatakan di Yohanes 15 di situ perumpamaan mengenai pokok anggur dan ranting. Jadi dijelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kita tahu ya, kalau kita misalnya pohon apapun ya, atau pohon durian, kalau kita potong rantingnya itu, kita letakkan di luar, dia pasti kering, dia pasti mati. Dan akhirnya akan jadi kayu bakar. Sama dengan kita. Di sini mengatakan bahwa jika kita dipotong dari pohonnya, kita tercabut atau patah dari Tuhan Yesus, jadi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya karena kita menyatu dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan si iblis, si jahat. Dan kalau kita menyatu dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin kita berbuat dosa atau berbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi artinya di situ, kalau kita tinggal dalam Tuhan, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti firman-Nya. Dan jelas dikatakan bahwa jika kita tinggal dalam Tuhan Yesus, kita akan berbuah banyak. Jadi banyak buahnya, ada buah-buah roh, ada buah-buah pelayanan. Jadi pasti ada perubahan. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan Yesus pasti ada perubahan. Yang tadinya dia suka ngerokok misalnya, jadi tidak merokok, suka mencuri, atau tadinya dia pembunuh, tadinya suka berbohong, tadinya penjinah. Tapi dengan dia tinggal dalam Tuhan Yesus, dia pasti ada perubahan. Yang tadinya berzina tidak berzina lagi, yang tadinya mencuri tidak mencuri lagi, yang tadinya korupsi tidak korupsi lagi. Dan jika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita dapat mengalahkan si jahat. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa si jahat adalah di telapak kaki orang percaya. Di telapak kaki orang percaya. Jadi jelas dikatakan bahwa jika kita jauh dari Tuhan atau dipotong dari pohon yaitu Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang selanjutnya, dan bukan hanya, tetapi jika kalau kita tinggal dalam Tuhan, bukan hanya kita dapat mengalahkan iblis, tetapi kita lebih dari pemenang. Coba lihat dulu di Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang telah mengasihi kita. Jadi, jika kita bersama Tuhan Yesus, kita lebih daripada pemenang. Yang selanjutnya, mengapa kita butuh kuasa daripada Tuhan Yesus? Hanya dengan kuasa Tuhan Yesuslah kita dapat jarah berkat Tuhan dari tangan si jahat. Jadi kita tahu ya, di negara-negara khususnya Khatulistiwa ya, contohnya Indonesia, apalagi Afrika ya, yang pokoknya negara-negara yang banyak emasnya, banyak pokoknya hasil-hasil bumi, contohnya kayak uranium, barang-barang yang berharga gitu ya. Di situ sangat banyak
apanya kuasa gelap. Sangat banyak perdukunan. Jadi di daerah-daerah ini sangat banyak kuasa-kuasa gelap. Dan kita tidak dapat mengambil harta ini dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kuasa dari Tuhan. Sebab hanya dengan kuasa Tuhan kita dapat menjarahnya. Kita tahu bahwa dunia ini milik Tuhan Yesus. Segala isinya milik Tuhan Yesus. Tetapi si iblis masih berkuasa, tetapi bukan penguasa yang sejati. Si iblis itu adalah penguasa ilegal. Tadinya dia penguasa tapi udah dipecat. Sekarang dia tidak berkuasa lagi. Jadi kuasa sekarang diberikan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi sampai sekarang masih banyak orang percaya kepada si iblis. Masih banyak. Dan kita tahu bahwa iblis itu adalah bapa dari segala pendusta, licik, pembohong dan sebagainya. Sampai sekarang masih banyak orang masih datang kepada si iblis, si setan, untuk mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari penglaris, mencari pelet dan sebagainya. Karena memang bisa dikasih, memang bisa. Tetapi itu tidak gratis. Ada harga yang mesti dibayar, yaitu kutuk. Jadi kalau kita minta berkat daripada iblis, percayalah akan ada kutuk di baliknya. Tetapi kalau kita minta berkat kepada Tuhan Yesus, kita akan diberi damai sejahtera, sukacita, dan berkat itu akan berguna untuk keturunan kita yang kemudian. Jadi kenapa kita sangat butuh kuasa Tuhan? Karena dengan kuasa Tuhanlah kita bisa ngejarah berkat Tuhan daripada tangan si iblis. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kita bisa jarah berkat. Itu sebenarnya milik kita. Tetapi karena kita dibodohin sama si iblis, akhirnya dia pegang. Tetapi dia adalah pegang yang ilegal, bukan yang sah. Jadi kita dengan kuasa Tuhan, kita bisa dapat menjarahnya, sehingga kita dapat berkat daripada Tuhan. Yang selanjutnya, kenapa kita butuh kuasa dari Tuhan? Hanya dengan kuasa Tuhan kita bisa lepas daripada ikatan dosa, dari ikatan si setan. Jadi dengan kuasa Tuhan kita bisa dilepaskan daripada kutuk penyakit, daripada kutuk penderitaan, daripada kutuk kemiskinan, daripada kutuk nenek moyang, daripada kutuk aristirat, daripada kutuk-kutuk apapun. Hanya dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita bisa dilepaskan dari segala kutuk apapun, sehingga kita menerima berkat daripada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas di sini firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita bisa mengalahkan si jahat. Kita berbuah banyak, kita diberkati Tuhan. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengandalkan kuasa Tuhan. Sebab dengan kuasa Tuhanlah kita bisa menang, bahkan lebih dari pemenang. Sehingga kita boleh menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah sering firman-Mu Tuhan Yesus, di mana kami Bapa sangat butuh kuasa daripada-Mu Bapa. Sebab dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus kami bisa mengalahkan si jahat. Sebab dengan si jahat pergi, kami diberkati Tuhan. Kami menerima damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, dan berkat-berkat apapun yang daripada surga dapat keterima. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Bapa yang menenangkan hati setiap kami apa, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami betul-betul boleh Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah, terima kasih Bapa. Ini doa kami apa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Ooh.
Puji nama Tuhan, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan buat firman Tuhan hari ini, biarlah ini menguatkan kita, biarlah ini membawa kita untuk kali kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, membangun iman kita di dalam Tuhan. Kita satu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari, malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus memuji, menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih biarlah setiap berkat yang Kau berikan kepada kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pelayanan online Tuhan Yesus, kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk WL, untuk pemusik, juga sound, multimedia, dan hamba-Mu Bapa, Bapak Jala Sihombing ya Tuhan Yesus yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semua yang mendukung pelayanan kami hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan turut bekerja di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Urapi kami, lawat kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Jala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami Tuhan, itu boleh Tuhan menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Membawa kami Tuhan untuk kami semakin lagi dekat akan Engkau ya Tuhan. Jamah lawat kami Tuhan, semua jemaat-Mu Bapa yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, jamah lawat dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun keberadaan kami saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat kami Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa, di dalam setiap kediaman kami, dalam setiap keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Jala Bapa dalam pelayanannya Tuhan, pakai luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kuasa dari sorga terus Tuhan mengurapi hamba-Mu di Bapa. Bersama anak-anaknya Tuhan, bersama istrinya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami doa Bapa, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaannya ya Tuhan, Kau angkat naik, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pengajuannya Tuhan ke perusahaan untuk pindah bagian. Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu nih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala yang kami kasihi. Pak Andi bersama Ibu Enda Tuhan, yang sudah Tuhan pakai luar biasa Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Mu Bapa di tengah-tengah pelayanan JKI SBC Serang Tuhan. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat oleh hamba-Mu Tuhan, tapi semua karena kuasa Tuhan yang Tuhan curahkan atas hamba-Mu Bapa. Berkati dalam kesehatan, berkati di dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga besar, anak-anak Lukas Lopanda diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan bisnis hamba-Mu Tuhan berkati luar biasa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan kami untuk pekerja-pekerja yang ada Tuhan. Kau berkati kami Bapa, biarlah Tuhan Kau pakai kami juga Tuhan yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tetap sehati, tetap bergandengan tangan, tetap Tuhan kami saling melayani, saling mendukung, saling menopang di dalam doa-doa kami Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk membangun, membesarkan kerajaan-Mu Bapa di tengah-tengah pelayanan JKI SBC Serang Tuhan. Berkati Bapa, semua yang melayani Tuhan, baik yang melayani di mimbar ya Tuhan berkati, pemusik, WL, pembicara, juga barisan singer Tuhan berkati, multimedia sound system,
Tuhan berkati semua yang mendukung pelayanan kami, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kolektan, aser Tuhan berkati. Juga Tuhan, tak lupa Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kau berkati Bapak, urapi kami Tuhan. Pakai semua guru-guru sekolah minggu Tuhan. Dengan kuasa-Mu Bapa, biarlah ya Tuhan Yesus Kau berikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk hikmat mengajar, hikmat mendidik, di dalam kesabaran, di dalam kerendahan hati, di dalam nama Tuhan Yesus, penuh sukacita untuk terus melayani sekolah minggu Tuhan Yesus, SHBC Kids dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pendoa-pendoa syafaat Gereja JKSBC Tuhan. Kau berkati Bapa, jadikanlah Tuhan hamba-hambamu Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat yang profetik, yang militan, yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, supaya kami tetap setia Bapa, taat terus mengiring Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja di mana kami beribadah, grup 1 Kopassus, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Tuhan, grup 1 Kopassus Tuhan, berkati Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini dengan aman ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk grup 1 Kopassus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Bapa untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kota Banten ini Tuhan, di tengah-tengah kota Serang Provinsi Banten ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Bapa, jemaat JKSBC Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau bekerja Bapa dalam setiap kerinduan mereka, dalam setiap doa-doa yang mereka gumuli ya Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu JKSBC ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Bapa yang saat ini Tuhan, yang bergumul dalam sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan, Kristianto Lamhot. Oh Tuhan, jamah Tuhan, berikan dia ginjal yang baru supaya anak-Mu ini Tuhan mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami Wisnu Peta Lolo Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sembuhkan dia dari kanker informa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Victoria Pinem. Dalam nama Tuhan Yesus, pasca operasi Tuhan, biarlah Tuhan, oh dalam proses cuci darah Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Marito Sitompul yang kami kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan Kau campur tangan dalam setiap proses pemulihannya Tuhan Yesus. Biar semakin hari Tuhan, Ibu terkasih kami, Ibu Marito Sitompul Tuhan, semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan buat saudara kami, Ibu terkasih kami Tuhan, Ibu Ropitaria Sitompul Tuhan, kalau saat ini mengalami sakit Tuhan, diponis dokter tumor ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup mentahirkan anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus, di mana dokter menyarankan untuk kemo ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Ibu Ropitaria Sitompul Tuhan mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat adik kami Denis juga Tuhan, masa pemulihan juga, Engkau jamah, Engkau lawat anak-Mu ini Tuhan, supaya Denis juga cepat sembuh, cepat pulih di dalam nama Tuhan, sehingga kembali dia beraktivitas, kembali bersekolah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang bergumul
untuk keturunan ilahi Bapa. Oh, kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami Uli dan Orlando Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Joel bersama istri ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati siapapun Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di hadapan-Mu Tuhan. Siapapun Tuhan anak-anak-Mu Bapa yang merindukan keturunan ilahi Tuhan, jamah lawat kandungan setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kemandulan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, Ibu Ros Tuhan bersama Bapak Hutapea juga Tuhan. Oh haleluya Tuhan, jamah kandungan anak-Mu ini Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, mereka diberkati dengan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk ibadah Tuhan, ibadah kami Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ada penyertaan-Mu, ada campur tangan-Mu dalam setiap ibadah-ibadah kami Bapa. Bahkan juga untuk ibadah-ibadah Jumat online juga Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar semua apa yang kami lakukan Tuhan, semua untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Semua untuk membangun iman kami di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami Tuhan semakin dikuatkan dan kami punya pegangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan rumah ibadah Tuhan. Oh ini kerinduan kami Bapa. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah ibadah ini Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Biar semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus, Tuhan turut bekerja dan semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tiada satu kuasa pun yang bisa menutupnya. Haleluya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Ibu terkasih kami Tigan yang ada di Bekasi juga Tuhan. Kau berkati di masa tuanya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan buat Tigan ya Tuhan Yesus. Supaya senantiasa Tigan Tuhan Yesus di masa tuanya Tuhan. Oh haleluya, melihat hari-harinya penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati Tigan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Bahkan kami doa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Bapa yang rindu pasangan hidup. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Berikan yang terbaik Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, anak-anak muda Tuhan, anak-anak yang rindu Tuhan Yesus untuk berumah tangga Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah mereka Tuhan menjadi pasangan-pasangan yang seimbang, pasangan-pasangan yang seiman di dalam Tuhan. Seia sekata, sepikir sero di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan Yesus supaya anak-anak-Mu Bapa mereka tidak salah melangkah, salah di dalam mengambil keputusan. Ada roh Tuhan, ada roh kudus Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap anak-anak muda Tuhan. Biar mereka terus Tuhan menjaga kekudusan mereka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami berdoa juga Tuhan buat adik terkasih kami Lo pandai ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertainya, Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan buat anak-Mu ini Tuhan di dalam pendidikannya saat ini ya Tuhan. Kau berikan dia kemudahan dalam menyusun tesisnya ya Tuhan Yesus. Mampukan anak-Mu ini Tuhan sehingga dia Tuhan menjadi juara Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bawa Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, Kau pakai luar biasa Tuhan. Terus Tuhan melayani Bapa sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Yakub Tuhan. Oh kami teringat juga Tuhan untuk Bapak Yakub Tuhan. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kesembuhan buat Bapak Yakub Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia Tuhan kesabaran Tuhan Yesus. Biar senantiasa Pak Yakub Tuhan Yesus penuh sukacita di dalam Engkau Bapa. Bahkan Tuhan yang kami kasih Ibu Yakub,
diberi kekuatan, kesabaran untuk terus Tuhan melayani Pak Yakub Bapa di masa tuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerinduan mereka juga Tuhan untuk menjual rumah mereka ya Tuhan yang ada di Rangkas Bitung Bapa. Kami bawa ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan memberikan harga yang terbaik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa kami berdoa juga ya Tuhan kami. Buat rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, keluarga-keluarga JKI SBC Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Kau pulihkan Bapa setiap hati yang terluka. Kau pulihkan Bapa setiap hati yang kecewa. Pasangan suami istri dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suami-suami dijamah dilawat oleh Tuhan. Menjadi suami yang bertanggung jawab. Menjadi suami yang menjadi imam yang kudus bagi keluarganya ya Tuhan Yesus. Yang membawa anak istrinya dekat akan Engkau ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan semua istri-istri supaya menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan. Istri-istri yang menjadi penolong bagi suami dan anak-anak. Melayani keluarga, rumah tangga dengan penuh sukacita di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan Yesus. Ibu-ibu rumah tangga Tuhan Yesus. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Kau berkati Bapa supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Segala roh-roh kenakalan, pemberontakan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk dosa, kutuk keturunan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah diputuskan, ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Tuhan berkata semua sudah selesai dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua anak-anak-Mu Bapa diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang bergumul untuk mencari pekerjaan Tuhan juga. Yang bergumul untuk buka usaha Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Buka jalan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak PHK pengangguran, kami tolak rugi, kami tolak gagal, kegagalan dalam nama Yesus. Tipu muslihat iblis kami patahkan, curi rampok kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Belalang pelahap kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan Bapa. Engkau berikan kepada kami pekerjaan Bapa, supaya kami Tuhan bisa mencukupi segala kebutuhan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak hutang-hutang, kami tolak minta-minta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami Bapa, mereka yang ada yang hidup di jalanan, anak yatim piatu, fakir miskin, panti jompo, ibu-ibu lansia, ibu-ibu janda, single parent. Oh Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati segala kebutuhan mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di penjara-penjara juga Tuhan. Jamah, lawat mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau utus Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk terus melayani di sana Bapa, untuk memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan keselamatan, sehingga anak-anak-Mu di sana Tuhan Yesus, mereka semuanya dipulihkan, mereka semuanya dimenangkan, mereka semuanya dilepaskan dari segala keterikatan-keterikatan akan dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu semua Bapa, penginjil-penginjil yang melayani, yang ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke kota-kota. Tuhan berkati Bapa, Kau pakai dengan kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, kemanapun mereka Tuhan utus, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada pekerjaan Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan untuk hormat kembali nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Bapa,
di seluruh bangsa kami ini Tuhan, di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kau berkati Tuhan gereja-gerejamu Bapa, biar terus bertumbuh, biar terus berbuah, berakar di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, gereja-gerejamu semakin besar, gereja-gerejamu Tuhan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan. Oh, datang kepadamu Bapa, pertobatan terjadi untuk Indonesia Tuhan. Pertobatan terjadi, lawatan Allah terjadi untuk Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja-gerejamu Tuhan. Pakai luar biasa Tuhan. Pakai luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus semua Tuhan. Gereja-gerejamu dengan kuasa-Mu Bapa. Kami tolak segala yang tidak berasal dari sorga. Segala yang menghambat pelayanan gerejamu Tuhan, kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Roh otoritas yang teror teritorial kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Penghulu-penghulu di udara, roh di udara, kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih gerejamu Bapa dalam naunganmu, gerejamu Tuhan dalam otoritasmu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Pemerintahan kami Bapa, kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Supaya menjadi pemerintahan yang memuliakan nama Tuhan. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan membawa bangsa ini Tuhan untuk semakin dekat akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk periode 24 Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu. Supaya Tuhan taruhkan pemimpin yang takut akan Tuhan di bangsa ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bawa Tuhan bangsa kami ini ke Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat keluarga hamba Tuhan, hamba bersama suami dan anak-anak Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh hidup kami Bapa di tangan-Mu Bapa. Kebutuhan keperluan kami Tuhan yang menyediakan dan mencukupkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Semuanya Tuhan kami kembalikan hanya kepada-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Allah kami yang hidup. Dan juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Bapa bahwa hanya dengan firman-Mu Tuhan Yesus kami boleh hidup sampai saat ini Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami Bapa, berkati Presiden Jokowi Tuhan Yesus. Dan juga wakil presiden, para menteri Tuhan, DPR, semua pejabat di negara, berikan mereka roh hikmat, roh takut akan Engkau untuk menjadikan negara kami negara yang adil dan makmur. Hamba juga berdoa Pak untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus, Pak Andi, Engkau berkati Bapak, Engkau berkati Bu Endah, berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati Lukas Supanda, dan semua pengerja-pengerja SHB Serang Engkau berkati Bapak. Sehingga kami semua sehat sempurna diberkati Tuhan. Sebelum kita setelah ibadah pada hari ini kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah studi sekolahmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan.